Masih bingung sama konsep Awakening Devil Fruit? Yuk kita bahas. Di video kali ini, gue akan bahas konsepnya secara umum, bagaimana cara mencapai level Awakening, dan perbedaan konsep pada setiap tipe buah iblis. Kita bahas konsepnya secara umum dulu ya. Simpelnya, Awakening adalah kondisi di mana pengguna berhasil mencapai potensi maksimal dari kekuatan buah iblisnya. Dengan Awakening, kekuatan penggunanya pun meningkat secara pesat. Tentu aja jadi lebih kuat dan muncul kekuatan baru yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan. Terus gimana caranya untuk mencapai level Awakening? Pertama tentu aja butuh waktu karena pengguna buah iblis tuh harus sangat terbiasa dan mengenali kekuatan buah iblisnya. Jadi intinya tuh harus sering dipakai gitu. Nah kedua, menurut Kaido, kita harus punya kondisi tubuh atau fisik dan pikiran yang siap untuk menerima kekuatan kebangkitan. Intinya kalau tubuh dan pikiran kita belum siap, kita nggak akan mampu nih menghandle kekuatan buah iblis yang sudah bangkit karena energi yang dibutuhkan itu gede banget. Nah, setiap buah iblis itu punya keunikan masing-masing ketika Awakening. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, dari Paramecia dulu. Setelah Awaken, orang yang menggunakan Paramecia bisa menyebarkan kekuatannya gak cuma ke tubuh dia doang, tapi ke lingkungan sekitar mereka. Lalu dimanipulasi sesuai dengan kekuatan buah iblisnya. Mungkin biar gampang langsung ke contoh aja ya. Kita bisa lihat Doflamingo memanipulasi bangunan di sekitarnya menjadi semacam tali gitu. Lalu contoh lainnya ketika Kid yang sebelumnya cuma bisa mengubah dirinya menjadi magnet, setelah bangkit, dia berhasil membuat tubuh Big Mom menjadi magnet. Atau contoh yang paling keren menurut gua, Law yang berhasil memanipulasi pedangnya menjadi ukuran yang gak masuk akal dengan teknik Keirum. Nah, lanjut ke tipe Zoan. Sebenarnya kalau tipe Zoan secara konsep tuh jauh lebih simpel. Intinya ketika Awaken, pengguna Zoan tuh akan mendapatkan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan yang jauh lebih besar. Nah, di Zoan ini ada 3 tipe Awakening. Nah, yang pertama yang masih cupu itu Jailer Beast. Kenapa gue bilang cupu? Karena ketika Awakening mereka seperti kehilangan kesadaran atau sifat asli penggunanya. Jadi kayak hewan tegak aja yang gak punya akal gitu. Nah contoh yang lebih keren itu ada Lucci dan Kaku. Mereka dapat form baru yang lebih keren dan mereka tuh punya kontrol penuh atas dirinya. Nah yang terakhir tuh ada Zoan Mythical. Ini masih belum jelas karena contohnya tuh baru ada satu, yaitu Luffy. Luffy punya bentuk baru tapi masih punya full kesadaran walaupun sifatnya agak sedikit berubah jadi lebih bahagia gitu. Tapi dia juga bisa memanipulasi lingkungannya menjadi karet, jadi kayak gabungan antara Zoan dan juga Paramecia. Terakhir ada Logia. Logia jadi satu-satunya buah yang belum dijelaskan nih secara konsep Awakeningnya gimana. Tapi di banyak teori, banyak yang bilang kalau pengguna Logia udah Awaken, dia bisa mengubah cuaca secara permanen seperti yang dilakukan Akainu dan juga Aokiji di Pangazar. Selain itu, ada juga yang bilang kalau pengguna Logia bisa membuat makhluk hidup dengan elemennya, seperti Akainu menciptakan naga atau Aokiji kayak menciptakan semacam burung gitu. Menurut kalian kekuatan buah apa nih yang paling keren kalau udah Awaken? Coba komen ya. Subscribe yuk untuk dapat info menarik One Piece lainnya.